Tidak pernah ada kebangkitan Islam ini tanpa membaca. Bacalah sepanjang peradaban Islam, bahwa membaca itu adalah merupakan kecintaan muslimin. Al-qalam, pena. Muslimin tidak mungkin jauh dari pena. Tapi orang mustahil orang bisa menulis tanpa banyak membaca. Karena itulah urutannya. Jadi kalau santri-santri husnul khotimah tidak terlalu minat dengan baca buku, maka artinya kebangkitan umat ini tidak di tangan kalian. Disebutkan dalam sejarah, salah satu lulusan kampus terbaik di dunia saat itu yaitu Cordoba, Andalus ya. Salah satunya begitu dia pulang menjadi paus di Italia. Muslimin tidak pernah memaksa dia untuk pindah agamanya. Maka sungguh jahat siapapun yang menuduh muslimin teroris. Wallahil adzim, sangat jahat. Muslimin pernah meluluskan paus Italia. Tidak ada agama yang bangunannya adalah bangunan ilmu melebihi agama ini. Ketika kita memulai dari awal kata yang diperdengarkan Allah kepada telinga Rasulnya adalah Iqra. Dan itu adalah merupakan satu bukti yang nyata yang luar biasa. Bayangkan Nabi kita, Nabi Al-Ummi. An-Nabi Al-Ummi. Bahkan tercatat sejak di Taurat dan Injil. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Tercatat sebagai Nabi yang ummi, tapi anehnya kata pertama yang diturunkan, saking wajibnya tema ini, Iqra. Iqra ya Muhammad. Baca. Maka agama ini adalah agama ilmu. Sehingga kalau mudah membacanya, kalau mau bicara tentang sebuah kebangkitan peradaban, mudah membacanya. Bacalah keadaan di generasi muda muslim, seberapa mereka mencintai baca. Sepanjang itu belum dilakukan, maka pembicaraan tentang kebangkitan, pembicaraan tentang peradaban yang harus segera diambil alih oleh muslimin, baru pada tataran diskusi, wacana, bahkan mungkin khayalan. Karena tidak ada kebangkitan Islam. Demi Allah tidak pernah ada kebangkitan Islam ini tanpa membaca. Bacalah sepanjang peradaban Islam, bahwa membaca itu adalah merupakan kecintaan muslimin. Lebih dari itu, tidak ada bangsa, tidak ada agama, tidak ada satu komunitas besar yang paling produktif dalam masalah ilmu. Sudah sampai hari ini, bayangkan sudah 15 abad, tidak ada yang melebihi muslimin. Masuklah ke perpustakaan, kalau tidak percaya masuklah ke toko-toko buku Islam, atau bukan toko Islam, toko buku umum, Anda boleh cek. Bahkan di toko buku umum sekalipun, buku apa yang paling banyak. Karena muslimin selalu produktif, apalagi kalau kita masuk ke dalam perpustakaan. Kalau kita belajar tentang ilmu ulum syariah umpamanya, kita diajari guru-guru, setiap menyebut kitab, banyak sekali kitab yang dikasih dalam kurung mafqud, hilang. Saudaraku dirahmati Allah, itu bisa bayangkan. Berapa kali muslimin mengalami sebuah musibah besar ketika perpustakaan mereka habisi, dibakar, dihanyutkan di sungai. Kita tahu itu di masa kehancuran dinasti Bani Abbas ya, tahun 656 Hijriah. Baghdad bukan saja banjir darah, tetapi sungai besar itu berubah menjadi sungai berwarna kebiruan dan gelap karena tinta dari buku. Sungai selebar dan sedalam itu, buku-buku dipakai untuk jembatan oleh orang-orang Mongolia yang memang sangat barbar dan tidak mengerti peradaban. Dan itu bukan satu-satunya peristiwa. Bagaimana buku-buku Islam juga dibakar di berbagai wilayah. Saudaraku dirahmati Allah, banyaknya buku yang hilang, buku yang tersisa saja dari muslimin itu ternyata cukup untuk memandu Eropa dan Amerika untuk bangkit seperti hari ini. Hanya sisa buku muslimin. Padahal mereka memerlukan
lebih dari 250 tahun, itu berapa generasi? Untuk bisa memahami buku-buku muslimin dan mengawal mereka menuju kebangkitan seperti yang mereka pimpin hari ini. Dan ketika bumi sudah mulai berteriak mengeluh tentang keadaan rusak, maka demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali muslimin dengan kitab-kitabnya. Karena ini adalah agama dengan peradaban ilmu. Maka saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal masalahnya adalah kalau kita membaca saja tidak, maka bagaimana kita menggerakkan pena kita? Karena dalam surat Al-Alaq yang kita tahu, kata Iqra itu mendahului kata Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Menurut riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, walaupun hadis didhaifkan oleh banyak para ahli Al-Quran, bahwa yang turun setelah surat Al-Alaq 1 sampai 5 adalah surat Al-Qalam. Al-Qalam, pena. Muslimin tidak mungkin jauh dari pena. Tapi orang mustahil orang bisa menulis tanpa banyak membaca. Karena itulah urutannya. Jadi kalau santri-santri husnul khotimah tidak terlalu minat dengan baca buku, maka artinya kebangkitan umat ini tidak di tangan kalian. Itu artinya sebaliknya adalah siapapun di antara kita yang cinta dengan buku, rajin membaca buku, maka selamat. Maka Anda adalah bagian dari batu bata terbaik di kebangkitan umat ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa kita saksikan di sepanjang peradaban Islam. Bahwa ilmu muslimin itulah yang mengawal seluruh bangsa, seluruh umat. Bahkan muslimin adalah bangsa dan agama yang tidak pelit dalam mengajarkan ilmu. Tidak pelit. Disebutkan dalam sejarah, salah satu lulusan kampus terbaik di dunia saat itu yaitu Cordoba, Andalusia. Salah satunya begitu dia pulang menjadi paus di Italia. Muslimin tidak pernah memaksa dia untuk pindah agamanya. Maka sungguh jahat siapapun yang menuduh muslimin teroris. Wallahil adzim, sangat jahat. Muslimin pernah meluluskan paus Italia. Sangat jahat mereka yang mengatakan muslimin teroris. Nama agamanya saja Islam. Assalam. Kedamaian, perdamaian. Kita senang, kita cinta dengan kedamaian. Teror bukan agama kita. Dan Islam tidak pernah pelit untuk itu. Raja Inggris di zamannya mengirim surat kepada Sultan Muslim di Andalusia. Dia mengirimkan anak keponakannya untuk minta diizinkan belajar di Andalus dengan mengirimkan berbagai macam hadiah yang berharga agar diterima, diajarkan. Diterima muslimin. Dan itu yang mengawali kebangkitan Eropa seperti kita lihat hari ini. Kalau Amerika itu negeri belakangan. Itu setelah tahun 1700-an mereka pindah dari Inggris, pindah ke Amerika. Itu belakangan, tidak masuk dalam pembicaraan. Yang masuk pembicaraan adalah Eropa. Makanya kemudian muncul kita mengenal dengan istilah kebangkitan Eropa, mengenal dengan kebangkitan Prancis dan seterusnya. Nah, sesuai dirahmati Allah, maka begitulah muslimin. Karena muslimin ini rahmatan lil alamin. Maka kemudian ilmu ini memang untuk memakmurkan bumi Allah. Allah ciptakan kita dan Allah pula yang meminta kita untuk kita makmurkan bumi ini. Wasta'marakum fiha. Allah minta kita makmurkan bumi ini. Karenanya muslimin memakmurkan bumi ini. Jadi kalau ada yang merusak, jelas itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah melarang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan pernah rusak bumi. Kalau bumi berlubang, kalau masalah terjadi di bumi ini, kalau ketidakseimbangan terjadi di lingkungan kita, jelas itu bukan Islam. Jelas bukan Islam. Apapun karya kita di kemudian hari, maka kita harus tahu Allah menitipkan ini dalam Al-Quran, dan jangan rusak bumi setelah Allah perbaiki bumi ini. Maka teman-teman saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan muslimin terhadap ilmu itulah yang membuat siapapun tidak pernah dipaksa.